Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Khususan lahadatul mu'azzami wal makarami Guru Agung Pengarsa Banam Sidi Syamil sahibul wafat Taji Arifin radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, ikhwan akhwat, saudara yang berbahagia, alhamdulillah kita kembali tabaruk kitab Miftahus Sudur karya Guru Agung Pengarsa Abah Hanom Sidi Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajuh Arifin. Nah, di sini beliau melanjutkan di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana ila daril baqa." Orang-orang beriman itu tidaklah mereka mati, melainkan yankiluna, mereka pindah min daril fana, dari daerah yang fana, dari negeri, dari rumah yang fana, yang berubah, yang mudah lenyap, ila daril baqa, ke negeri yang baqa, ke rumah yang tetap, ke kondisi yang tidak lagi berubah. Darul baqa, baqa, tetap, teguh di kekiniannya, tidak mendua, tidak bercabang-cabang. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, al-mu'minuna la yamutuna. Orang beriman itu tidak mati. Jadi orang beriman, mukmin, iman. Nah, ini kuncinya, iman. Apa arti iman itu? Ya, kita sebetulnya sudah sama-sama mengetahui ya. Iman itu ya percaya, iman itu yakin. Nah, itu artinya iman. Jadi iman itu yang mudahnya kita percaya, kita yakin. Maksudnya ya kita tidak ragu-ragu. Batin itu teguh di kekiniannya, tetap abadiyah, ukhrawiyah ya di video sebelumnya. Jadi batin iman, batin yang percaya, yang yakin akan Allah, itu artinya apa? Tidak ada keraguan, tidak mendua, tidak bercabang-cabang, teguh. Inilah batin yang iman. Sedikit saja ada kemenduaan, sedikit saja batin itu bercabang, ya kita bebas dari yakin. Jadi iman itu ya teguh, ragu itu ya bercabang. Iman itu ya tunggal, tetap. Ragu, tidak yakin, tidak iman, itu ya kalau ngablung ngacaprak ngalir ngidul ya, kalau istilah beliau itu. Di dalam hadis yang bersumber dari Anas bin Malik, di mana baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-imanu fil qalbi wal islamu ma zahara." Iman itu di hati, Islam itu apa yang terlihat. Jadi kalau baru mulut kita mengatakan iman, saya beriman kepada Allah dengan mulut, lalu kita membuktikan iman itu dengan perbuatan, itu Islam namanya. Sementara iman itu sendiri masalah batin, kondisi batin kita, keadaan hati kita. Al-imanu fil qalbi, salat, pikiran ngalar ngidul, bercabang kesana kemari. Nah, itu kan batin kita, ingatan kita. Kalau sholat pikiran ngalir ngidul, bercabang-cabang, mendua kesana kemari. Nah, ini kan sinyal, indikator batin kita belum tetap, belum tunggal, masih mendua, bercabang-cabang. Batin yang goplah ini yang ngalir ngidul ketika sholat dalam hal ini dan di kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, ini merupakan sinyal, indikator rapuhnya batin kita, adanya keraguan-raguan itu. Makanya bagi kita ikhwan tagihan Suryalaya, bimbingan Pengarsa Abah Anom, lah kita sudah ada alatnya loh Bapak Ibu, yaitu zikir hobi. Dengan zikir hobi itu nanti, dan kita melatih di dalam duduk diam tawajuh yang lama, itu salah satu fungsinya adalah untuk mengetahui kadar keimanan kita, keyakinan kita. Kalau dawam khuduril qalbi ma Allah, teguh batin itu di kekiniannya di titik zikir hobi, ini yakin, ini iman. Tetapi ketika di dalam zikir khopi duduk diam tawajuh yang lama itu pikiran kita mendua, goplah, ngablung ngacaprak ngalir ngidul, ini indikator. Goplah ini adalah indikator adanya keraguan-raguan. Makanya kenapa kita perlu latihan zikir khopi di dalam duduk diam tawajuh yang lama? Itu adalah untuk menumbuhkan benih iman kita, mensuburkan benih tauhid kita, menguatkan, menteguhkan, menyempurnakan keimanan kita, keyakinan kita. Jadi jangan mimpi kita mendapatkan keimanan, keyakinan yang teguh kalau tidak latihan. Nah, kita tinggal latihan loh Bapak Ibu sekalian. Alatnya sudah dikasih oleh beliau Pengarsa Abah Anom zikir hobi. Itu adalah alat yang paling hebat untuk riyadoh, untuk mujahadah, untuk menyempurnakan, menteguhkan, menetapkan keimanan dan keyakinan kita. Kalau teguh batin itu yakin, itu iman.
Kalau bercabang-cabang, itu keraguan-raguan, itu kerapuhan batin. Nah, kita bisa kaji diri di sini ya Bapak Ibu. Kita bisa melihat sendiri bagaimana kadar keimanan kita melalui alat zikir kopi itu di dalam duduk diam tawadhu yang lama. Nah, inilah salah satu keunggulan kaum tarekat ya Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian al-mu'minuna la yamutuna, seorang mukmin tidak mati, bal yankiluna min daril fana ila daril baqa. Tetapi seorang mukmin itu pindah dari negeri fana ke negeri baqa. Loh, kok bisa pindah ke negeri baqa? Ruh kita itu, batin kita itu. Karena batin kita itu baqa tadi ya Bapak Ibu. Kan satu vibrasi, satu frekuensi. Kalau batin itu masih kondisinya fana, apa itu yang fana? Ya dunia ini, ciptaan Allah ini. Yang baqa itu hanya Allah. Melekat kepada yang fana, berarti melekat kepada ciptaan Allah. Badan kita itu fana. Harta yang kita miliki itu fana. Orang-orang yang kita sayangi, semuanya fana. Dunia dan segala isinya itu fana, berubah-ubah, tidak tetap. Ada lalu tidak ada, nanti ada lagi menjadi tidak ada lagi. Ini fana. Ketika batin itu melekat pada yang fana, maka batin tidak akan kembali kepada negeri baqa, tidak akan pindah alam. Karena itu kalau ingin pindah ke negeri yang baqa, batin itu harus baqa, harus satu vibrasi kan, harus satu frekuensi. Kalau batin fana, mudah berubah-ubah, ya tidak mungkin pindah ke frekuensi baqa. Hanya batin yang baqa, yang tetap, yang teguh di kekiniannya, yang akan satu frekuensi dengan alam baqa itu, sehingga bisa pindah ke alam baqa, alam yang tetap, alam yang abadiyatan, ukhrawiyatan. Yang ini sudah saya jelaskan di episode Miftah Sudur sebelumnya ya. Ya sebetulnya sama di dalam kehidupan di dunia ini. Neng, saya mau nikahin kamu, saya udah bulat loh batin saya. Tetapi si Eneng menjawab, aduh gimana ya mas, saya masih mau kerja dulu, saya masih belum siap nikah loh mas sekarang ini. Tidak satu vibrasi, tidak satu frekuensi, ya nggak bakal berjodoh. Yang satu pengen banget, yang satu pengen muntah, ya tidak akan terhubung, tidak akan terkoneksi. Jadi harus satu vibrasi, satu frekuensi, baru terhubung, baru terkoneksi. Ya dunia spiritual juga seperti itu. Batin masih goplah, masih mendua, masih bercabang-cabang. Kalau zikir kopi di dalam duduk diam tawadhu yang lama, susah sekali ingatan batin itu teguh pada zikir kopi. Nah ini kan tidak satu frekuensi, tidak satu vibrasi dengan darul baqa tadi, tetapi satu frekuensi dengan darul fana. Batin berubah-ubah ya seperti badan, berubah-ubah. Kadang lelah, kadang bahagia, kadang psikosomatis. Ada duit, tidak ada duit, bolak-balik. Ini darul fana, satu frekuensi dengan darul fana ketika batin itu goplah. Nah karena itu Bapak Ibu sekalian, bila kita tidak ingin disebut mati, kita ingin pindah ke alam ruh, kita tidak ingin selalu di alam fana ruh kita itu, kita ingin pindah alam dari alam fana ke alam baqa. Ya kuncinya kita tetapkan batin. Baqa itu tetap. Kalau pengen dapat darul baqa, ya tetapkan batin kita, teguhkan ruh kita itu. Nah kita kan sudah punya alatnya, zikir hobi. Ini kita gunakan, ini kita maksimalkan untuk menteguhkan, mentetapkan batin kita itu. Ya kita harus sering latihan berarti kan. Kalau tidak riyadah, tidak mujahadah, ya itu yang seperti yang saya katakan sebelumnya. Jangan mimpi kita mendapatkan batin yang tetap. Walaupun kita sudah bertahun-tahun nih bertarekat, tetapi kita tidak pernah latihan menteguhkan batin, batin tidak teguh. Tetap aja goplah, tetap aja pikiran ngablu, ngacaprak, ngalor ngidul. Kita harus semangat ya Bapak Ibu, kita harus membangun semangat. Latihan zikir kopi di dalam duduk diam tawadhu yang lama. Untuk apa? Supaya tetap batin itu, sehingga kita dimasukkan ke negeri yang tetap, darul baqa tadi. Tapi tentu saja sesuai dengan kadar kemampuan kita ya Bapak Ibu. Yang penting kita latihan, yang istiqomah, yang rajin, sehingga batin kita benar-benar bisa terlepaskan, terbebaskan dari ragam keraguan dan kemenduaan apapun. Lalu menteguh, menetap pada zikir kopi sebagai titik kekinian. Maka keyakinan, keimanan, kepercayaan di dalam batin kita itu kita peroleh. Maka semoga saja, mudah-mudahan ruh kita itu bisa berpindah dari yang tadinya melekat kuat pada dunia fana ini, yang tadinya tidak mau keluar dari alam fana ini, perlahan kita bisa pindah ke alam baqa, alam yang teguh, yang tetap,
dan kita sudah punya alatnya zikir hobi. Dan juga Bapak Ibu sekalian, semoga kita semua nanti dikumpulkan bersama beliau-beliau di alam baka, yang beliau-beliau itu seperti syekh kita pada khususnya sudah betul-betul tetap bersama Allah di dalam kondisi baka billah. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmah untuk batin spiritual kita, khususan bahwa haratul mu'azzami wal mukarrami kul agung para sahabat anam sidi syamul sahibul wafat arifin radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala nabiyil hashimi Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.